Baik, izin selamat pagi Pak, mohon izin juga teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Shalom Alfa Bazelel Nonane dari kelas instrumentasi 7C dengan NPT 41190066. Nah, di sini saya akan coba untuk mempraktekkan tugas dari mata kuliah pengembangan sistem informasi pada bagian lab 3.3.11 dengan judul software version control with Git. Nah, untuk objeknya yang akan saya praktekkan kali ini, yang pertama menjalankan atau membuka device SC virtual machine, kemudian ada instalasi Git, staging dan committing file di Git repository, kemudian ada juga manajemen file dan juga tracking perubahan dari file tersebut. Kemudian ada juga melakukan percabangan dan penggabungan beberapa file, ada juga menghandle dari konflik yang terjadi saat penggabungan, dan terakhir adalah mengintegrasikan Git menggunakan GitHub. Nah, di sini untuk skenario yang digunakan yaitu seperti berikut. Kita akan mengeksplor dan juga mendistribusikan version control system Git dengan fitur-fitur yang ada, dan kemudian kolaborasi dengan software project. Nah, untuk peralatan yang digunakan atau persiapan apa yang saya perlukan, yaitu yang pertama ada satu PC dengan operasi sistem yang saya gunakan adalah Windows. Di sini saya menggunakan laptop, kemudian ada juga VirtualBox untuk VirtualBox atau VMware, dan terakhir ada softwarenya yaitu Device SC Virtual Machine. Nah, untuk instruksi yang pertama yaitu menjalankan untuk membuka software Device SC Virtual Machine. Ini saya sudah menginstal dan sudah membuka juga launcher box-nya. Saya buka saja. Nah, di sini udah tampilan dari interface dari software devices-nya. Nah, selanjutnya di sini yang perlu dilakukan adalah yang kedua, melakukan instalasi Git. Nah, yang pertama dilakukan adalah membuka terminal. Tidak perlu seperti berikut. Nah, setelah membuka terminal, kita akan melakukan perintah ls, di mana perintah ls ini berfungsi untuk menampilkan daftar direktory saat ini. Kita coba seperti berikut. Nah, akan terbuka direktory yang ada. Kemudian yang kedua di sini kita akan melakukan konfigurasi informasi user dan juga pengguna yang digunakan untuk repository lokal. Di sini kita menggunakan perintah seperti di bawah GitHub, git config username dan juga email. Namun sebenarnya saya juga sudah buat untuk email dan username-nya seperti berikut. Nah, ketika sudah, kita langsung saja ketikkan git config global username. Saya coba config. Ini saya coba menggunakan username saya. Nah, sudah, kemudian git config email saya. Sudah. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melihat daftar semua pengaturan yang telah diatur dengan perintah yaitu git config list. Maka akan muncul username dan juga email yang telah saya buat. Kemudian kita akan mengubah
direktorinya menggunakan perintah cd. Nah, di sini saya menggunakan contoh dari modulnya, yaitu cd devnet. Oke, maka akan muncul direktorinya yang telah diubah. Kemudian kita akan membuat direktori dengan perintah git intro dan mengubahnya ke dalam direktori tersebut. Yang pertama kita akan menggunakan perintah berikut seperti ini, make_dir git intro. Oke. Maaf, make_dir git intro. Oke. Ya sudah, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan mengubah direktorinya, yaitu cd git intro. Oke, ketika sudah, kita enter saja, maka akan masuk ke file git intronya. Nah, selanjutnya pada git kita akan menggunakan git init dengan contoh seperti berikut sebagai membuat repository di file lokal. Nah, atau menggunakan perintah git ini untuk menginisialisasi direktori saat ini sebagai repository. Nah, kita akan coba yaitu dengan git init. Ketika sudah, nah di sini akan terlihat kosong, masih kosong untuk file git initnya. Kita akan coba untuk melihat daftar lagi dengan ls-a. Oke, belum ada juga. Nah, karena belum ada, kita akan mengecek statusnya untuk menampilkan file yang akan kita modifikasi di direktori yang akan kita pantaskan untuk commit berikut, yaitu dengan perintah git status. Oke. Nah, di sini masih belum ada commitnya. Kita akan membuat commit atau membuat filenya, yaitu yang akan melakukan staging dan commit file di repository, yaitu yang pernah kita membuat filenya dengan perintah echo. Nah, di sini dengan perintah echo kita akan coba. Mana ini? Kamu minta sebelah mana, Mas? Sebelah kabupaten atau kota? Cuma kota tinggi. Ya, kamu kan bukan MB. Oh iya. Proses. Oke. Cek tes. Coba kita enter, maka akan sudah membuat filenya. Selanjutnya ketika sudah membuat file, kita coba lihat lagi ls-la, mana perintah ini yaitu untuk memverifikasi file yang sudah kita buat, dan kemudian kita gunakan get untuk menampilkan isi dari device tx ini. Kita coba ls-la, maka sudah ada total ada 16 di sini. Nah, dan file yang setelah kita buat yaitu dengan tampilan device text ini. Selanjutnya kita akan untuk step kedua kita akan periksa status dari repository ini dengan perintah git status. Nah, di sini belum ada, masih
kosong, belum ada file yang belum kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan staging ke file tersebut dengan perintah yaitu menambahkan git add device. Git add device c. Maka sudah akan kita masuk. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menambahkan atau men-staging fase pertama, lalu kita akan melakukan perintah get status untuk melihat perubahan yang telah kita buat atau kita lakukan di file devsc ini. Kita menggunakan get status. Maka nah sudah ada, sudah dimasukkan file tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita meng-commit atau kita akan meng-commit filenya. Atau kita akan melakukan perubahan, meng-commit untuk memberitahu Git bahwa kita ingin melacak perubahan tersebut. Yang pertama kita menggunakan perintah seperti berikut juga ya. Git commit im kita enter. Maka kita lihat di sini tampilannya yaitu sudah terlacak file yang sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat riwayat commit yang sudah kita buat atau kita tracking, yaitu git log. Oke. Maka sudah terlihat commit yang sudah kita buat tadi, kita buat cabang tadi dengan perintah git log. Nah, selanjutnya perlu kita akan memodifikasi file dan melakukan tracking pada perubahan. Yang kita akan memodif filenya terlebih dahulu, yaitu kita akan menambahkan kalimat seperti berikut, yaitu echo begini to understand. Oke, sepertinya ada kekeliruan. Kita coba ulang dulu. Kita ulang lagi. Ya, di sini sepertinya ada sesuatu yang oke. Sama juga. Bentar. Kita menggunakan perintah seperti berikut, yaitu yang beginning to understand Git. Oke, ada sesuatu yang kurang. Kita coba enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan memverifikasi perubahan menggunakan sebelumnya kita akan melihat file tersebut yang kita modifikasi dengan perintah get dengan nama filenya.
Di sini kita sudah terlihat yang sudah kita masukkan tadi. Hanya kita akan melakukan di status untuk memverifikasi file yang sudah kita buat. Git status. Di sini masih terlihat merah ya, masih apa namanya, belum berfungsi untuk perubahan atau kita memodifikasinya. Lalu kita akan men-state atau menambahkan ataupun kita men-state lagi sebelum dapat commit untuk menggunakan git add. Itu seperti perintah berikut. Nah, kalau kita mengcommit file yang sudah di state tadi, yaitu dengan perintah git commit. Kita coba dulu git commit. Nah, karena sudah, lalu kita akan memverifikasi perubahan yang sudah kita buat di repository dengan perintah git log. Maka sudah terlihat, sudah melakukan tracking juga perubahan di file devices ini. Selanjutnya kita akan melakukan entry di log. Kita membandingkan dua commit yang sudah kita buat tadi dengan perintah git diff dengan nomor yang sudah ada tertera sebelumnya. Yaitu coba kita coba diff dengan nomor comitnya tersebut. Oke, kita coba. Maka sudah muncul entry dari log tersebut. Bisa menunjukkan bahwa konten yang kita tambahkan sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan percabangan dan juga penggabungan beberapa file. Kita akan membuat cabang dulu, sobat cabang, dengan perintah git branch Vito. Oke, kita coba. Kalau sudah, selanjutnya kita akan memverifikasi branch yang sudah kita buat saat ini, yaitu dengan git branch. Maka akan muncul master. Di sini yang dimaksud dalam master adalah tanda bintang di situ adalah menunjukkan bahwa ini adalah branch yang sudah kita buat atau yang sudah diperiksa ataupun sudah beralih ke fitur branch. Selanjutnya kita akan mencek out atau memeriksa kembali memeriksa kembali file sudah kita buat, yaitu dengan perintah get checkout. Oke, kita ulang lagi. Oke.
Oke, sudah, maka akan pindah ke fitur. Selanjutnya kita akan tambahkan baris teks file devices, sekali lagi menggunakan perintah echo dengan tanda petik tanda kurung 2. Ya gimana ini? Sekarang kok saya ditelepon dulu bentar ya. Nggak boleh gitu, Nas. Gimana cerita? Katanya cerita. Mas, anjing, kenapa ada anak dajal ini? Oke, selanjutnya kita coba. Nyalakan tanda kurung 2 seperti ini, kemudian dengan nama filenya. Oke, kita coba lihat. Kita sudah menambahkan ataupun baris teks baru, yaitu. Lalu kita akan cek dengan perintah menggunakan perintah cat. Maka sudah ditambahkan teks baru atau baris baru. Nah, sekarang kita akan men-state atau memodifikasi file di fitur branch. Kita akan pindah dulu ke fitur branch dengan perintah git add device. Fotografi nih. Sekarang kita akan ke status untuk melihat apakah sudah berpindah atau belum. Oke, sudah. Kemudian kita akan mengcommit state file di fitur branch dengan perintah seperti ini, git commit, yaitu git commit fitur Oke, sudah ditambahkan baris baru. Kemudian kita akan melihat lagi dengan perintah git log. Sudah 3 baris yang sudah saya buat di sini, dengan yang baris pertama masuk ke fitur dan baris kedua masuk di master. Nah, selanjutnya kita akan men-check out di bagian master branch dengan perintah git checkout. Kemudian kita akan git branch. Maka pindah ke yang seharusnya master, namun di sini akan masuk di fitur. Kan kita untuk yang ke step 8 di sini kita akan gabungkan konten file yang sudah kita buat di fitur ke brand master. Jadi kita akan menggabungkan yang pertama menggunakan perintah merge atau merge. Kita coba git merge fitur.
di sini dibilang already up to date, yang dimana sepertinya sudah ada soalnya. Kita coba untuk pindah ke kembali ke step 7, yaitu periksa branch. Boleh kita menggunakan get checkout master, verifikasi branch kerja saat menggunakan perintah get branch. Oke, kita coba lagi dari step 7. Oke, sepertinya ada kurang huruf sehingga tidak terjalankan perintahnya. Ini kita coba situ branch master. Oke, sudah, maka kita langsung coba get branch. Nah, sini sudah pindah ke master. Lalu kita lanjut ke step 8, yaitu menggabungkan konten sudah kita buat dengan perintah git merge fitur. Oke. Maka tampilan seperti ini sudah. Kemudian kita yang kedua, kita akan verifikasi yang sudah ditambahkan tadi dengan menggunakan perintah cat nama filenya. Maka sudah muncul seperti berikut. Terus step 9, di sini kita akan mendelete atau menghapus suatu perjampangan. Namun sebenarnya kita akan lihat dulu, pindah ke fitur yaitu dengan git branch. Nah, kita akan terusnya pindah ke fitur ya. Di sini masih di master. Kemudian kita akan menghapus branch fitur menggunakan perintah get branch min d. Kita coba branch min d. Maka sudah terhapus di sini. Kita coba mengecek kembali atau memverifikasi kembali fitur yang sudah dihapus tadi. Kita coba get branch. Maka sudah tidak ada, hanya ada master di sini. Selanjutnya untuk part ke-6 kita menghandle konflik ataupun permasalahan dari penggabungan. Nah, di sini kita akan buat dulu sebuah brand test atau contoh. Kita coba menggunakan grid brand test. Oke. Oke. Nah, kemudian kita akan mengcheck out brand test yang sudah kita buat dengan git check out. Git check out test. Sepertinya ada sesuatu. Oke, sudah. Selanjutnya kita untuk switch semua, untuk yang ini kita verifikasi dengan git branch untuk melihat apakah sudah dibuat atau belum. Nah, di sini sudah ada, udah berpindah ke bagian tes. Nah, selanjutnya kita yang step ketiga akan memverifikasi the current contents of devices. Kita menggunakan perintah cat untuk memverifikasi konten yang sudah kita buat tadi dengan perintah cat nama filenya. Cat device. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya untuk step keempat, kita akan memodifikasi konten yang sudah ada itu dengan masukkan ke branch test atau cabang tes. Kita coba dengan perintah set min i f disco
Ini tekan nama file tool apakah bisa kita lihat sudah. Nah selanjutnya kita akan verifikasi konten yang sudah kita modifikasi tadi di percabangan dash, yaitu dengan perintah cat dash. Maka sudah, kita akan sudah muncul. Nah selanjutnya untuk step ke-6 ini kita akan men-step dan mengcommit diisi dari percabangan tes ini. Kita coba kita melakukan perintah git commit nm Nah di sini untuk kita akan mempengaruhi file yang telah dimodifikasi dan dihapus serta tak mempengaruhi file baru. Nah kita coba. Nah di sini sudah. Selanjutnya untuk step kedua kita akan memeriksa untuk percabangan di master apakah dipengaruhi atau tidak. Kita coba git setout master. Oke. Kita lihat. Nah di sini kita udah berpindah karena kita melakukan untuk memverifikasinya kita melakukan git branch. Nah di sini sudah berpindah ke master. Tentunya kita memodifikasi konten yang dalam file tersebut di percabangan master. Kita coba set ini DevNet. Nama filenya kita lihat apakah mempengaruhi atau tidak. Namun tidak, kita akan memverifikasi konten yang sudah kita buat di percabangan master. Kita cek gunakan perintah cat device check. Kita lihat apakah dipengaruhi atau tidak. Nah di sini sepertinya tidak. Sudah untuk namanya sendiri udah pindah ke DevNet. Yang tadinya sebelumnya Cisco, namun sekarang udah ke DevNet. Nah selanjutnya kita akan men-step dan men-commit juga di bagian percabangan master dengan perintah, atau kita akan mengubahnya dengan perintah git commit. Seperti tadi kita akan merubah kata-kata atau kalimat yang sudah ada di brand master, yaitu dengan git commit nm to devnet. Kita akan merubah di sini Cisco menjadi devnet. Apakah bisa? Kita lihat. Nah, perubahan sudah selesai. Kita akan selanjutnya akan menggabungkan percabangan dari master dan tes. Kita coba dengan perintah git merge tes. Nah di sini untuk konfliknya sudah terlihat bahwa terjadi konflik ketika menggabungkan percabangan dari master dan juga tes. Nah kemudian kita mencari konflik tersebut dengan perintah git log. Nah di sini kita lihat ada 4 yang sudah kita buat. Jadi ketika digabungkan dua percabangan tersebut, maka akan terjadi konflik. Nah gimana cara kita untuk melihat atau konteks yang terjadi konflik? Kita menggunakan perintah cat nama filenya. Kita lihat. Oke. Nah di sini
ada beberapa yang sebenarnya tidak perlu ada. Nah, kita akan menghapusnya atau kita akan mengedit secara manual dengan perintah vim, yaitu coba kita cek. Kita coba vim novel text. Nah, untuk cara menghapusnya di sini menggunakan perintah dd. Nah, itu untuk menghapus kita menggunakan dd. Kita naik ke atas, kita klik dd. Oke, maka udah terhapus. Kemudian kita ke bawah lagi, kita klik dd untuk hapus, dd lagi. Oke, maka sudah terhapus. Nah, kemudian untuk mensimpan perubahan yang sudah kita buat atau apa yang sudah kita hapus, yaitu dengan mengklik Edge pada komputer kalian, kemudian mengetik W dan Q. Maka teks yang sudah kita buat ini sudah berubah dan kembali ke semula. Selanjutnya kita akan masuk ke step 14, yaitu kita akan memverifikasi dan mengedit file device ini di percabangan master. Kita coba dengan perintah cat device. Bentar, kita lihat dulu itu enter. Oh, bentar. Kita coba dulu, seperti ada yang kurang. Ini menekan ESC, kemudian menekan tanda titik 2, kemudian menekan W dan Q. Oke, maka sudah kembali seperti semula. Selanjutnya kita mencoba untuk memverifikasi mengedit file device ini tersebut di percabangan branch dengan mengetik cat filenya chat text. Oke. Nah, di sini sudah terlihat lagi. Dan kemudian untuk yang kelima kita akan men-state dan mengcommit percabangan dari master dengan perintah git commit a, yaitu kita akan menambahkan dulu git add device. Sudah, kita akan mencoba secara manual untuk menggabungkan master dan juga tes. Kita coba git commit min a min m manually merge from test branch. Oke, kita coba apakah berhasil. Nah, untuk secara manualnya menggabung secara manual sudah berhasil. Kemudian kita akan memverifikasi commitnya, yaitu dengan perintah git log. Masih ini udah banyak banget ya, ada sekitar 6. Nah, kita akan mengintegrasikan git menggunakan GitHub, yaitu kita akan membuat GitHub-nya, akun GitHub terlebih dahulu. Kita login di GitHub akun kita. Jadi, seperti ini. Kemudian kita akan membuat repositorinya dulu. Kita coba kembali ke sini. Nah, di sini kan saya mau membuat repository, kita akan buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengikuti yang ada pada modul. Kita klik new repository dan sudah kita menggunakan nama di sini sesuai dengan modul-modul. Ini orangnya udah data topografi. Oke, kita copy, masukkan ke sini. Nah, sudah. Kemudian untuk description-nya kita kopikan juga dari sini, working together to pass sama. Oke, kemudian untuk public atau private kita pilih private, dan juga kita tinggal buat create repository-nya. Sudah. Nah, sudah dibuat. Untuk akun repository-nya kita membuat
directory dengan sudah nama repositorinya itu device study team. Jika sudah, kita langsung masuk ke, nah sudah bahas ini, kita langsung masuk ke terminal lagi. Kita ketikkan perintah make dir device study team, nama repositorinya make dir study team. Apakah berhasil? Oke, sudah. Namun sepertinya belum ya, kita belum berubah. Kita coba lagi dengan merubah nama file tadi dengan menggunakan cd file study team. Apakah berhasil? Kita lihat. Oke, sudah berhasil. Kita mengcopy device filenya. Ini untuk step 6. Kita menggunakan perintah cp untuk menyalin device text dari directory induk ke git intro ke subdirectory tim device study. 2 titik dengan garis miring selalu nama menunjukkan directory induk. Jadi kita menggunakan perintah seperti ini, cp nama filenya, nah sudah. Oke, sebelumnya ada sedikit kendala. Oke, sudah. Kelupaan untuk menggerik titik. Selanjutnya kita akan memverifikasi file yang sudah kita copy menggunakan perintah ls. Kita hentikan ls, kita lihat. Nah, sudah terbuka filenya, lalu kita hentikan cat untuk melihat device text. Nah, masih sama dengan yang sudah kita buat tadi. Untuk step ketujuh kita akan menginisialisasi new git repository. Kita ketikkan git init. Selanjutnya kita cek di global variable apakah ada dengan perintah git config list. Nah, sudah ada username, email, dan repository-nya sudah terbuat juga. Selanjutnya kita mencoba periksa kembali. Kita akan jika sudah semua sudah ada, maka kita akan merubahnya sekarang, yaitu maaf, ini jika tidak sesuai maka kita ubah. Untuk namun sudah sesuai, kita masuk ke poin 8, yaitu kita akan menggunakan perintah git remote untuk menambahkan URL git sebagai remote alias. Nilai origin menunjukkan repository yang baru untuk kita menggunakan nama kita pengen. Kita coba maka perintah tersebut, yaitu menggunakan username saya git remote at origin https github.com. Dan kita masukkan username kita, juga saya. Selanjutnya nama filenya, nama repositorinya itu device
study team. Oke. Nanti pada elektroda dong. Git. Elektroda ketinggiannya. Ini tadi loh. Oke, jadi kesalahan pengetikan. Cara elektroda. Yang kanan. Oke, kita coba. Nah, sudah. Kemudian kita akan periksa variabel git global dengan perintah git config list. Git remote verbose. Kita coba. Git remote verbose. Maka sudah terjadi untuk linknya. Nah, selanjutnya kita akan melihat git log apakah error terindikasi atau tidak. Kita klik git log. Di sini tidak ada commit yang belum tersedia. Nah, kita akan mengcommit dan juga men-step file device ini dengan perintah git add device. Oke, sudah. Kemudian kita akan mengcommit dengan perintah git commit. M file to device study thing. Begitu juga nggak sih? Kayaknya lebih mahal juga. Oke, sudah. Nah, sudah tercommit. Kita akan memverifikasi commit tersebut dengan perintah git log. Nah, sudah muncul untuk commitnya. Dan kita mau cek git status, coba status. Maka sudah tidak ada commit lagi. Di sini udah bersih. Untuk step 11 kita akan mengirim file dari git ke GitHub. Gimana caranya? Kita menggunakan perintah git push origin master. Kita coba. Kita origin master. Nah, untuk username-nya sendiri kita masukkan username akun kita. Nah, untuk itu sudah, kita masuk ke untuk personal access token kita. Kita buka ke GitHub kita, kemudian di bagian kemudian untuk personal access tokennya kita di sini, kita coba untuk mengklik di bagian sini. Nah, nanti akan diarahkan ke GitHub kita. Nah, sini kita akan membuat generate token kita dengan mengklik generate token. Kita masukkan password kita. Kita konfirmasi. Nah, di sini untuk node apa ya? Kita coba untuk menyamakan dengan nama username kita. Nah, kemudian untuk select scope-nya kita klik semua, centang semua. Oke.
lalu kita menggenerate token kita. Ketika sudah, kita tinggal mengcopy akses token kita. Nah, kita kembali lagi ke terminal lagi, kita masukin generate kita, lalu kita enter. Ketika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan memverifikasi file yang ada di GitHub kita dengan mengetikkan baik. Selanjutnya untuk step terakhir, step 12 untuk memverifikasi, kita buka di GitHub kita. Nah, di sini kita buka di bagian Java Study Team. Nah, di sini sudah ada repository saya. Kita coba lihat. Nah, maka akan tampilan muncul seperti ini. Baik, demikian yang mungkin bisa saya praktekkan. Apabila ada kekurangan ataupun kurang jelas dalam saya menjelaskan, mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih dan selamat pagi.